Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanam ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu, jamaah salat Isya dan salat Qiyamul Ramadan Masjid Hikmatul Muamalah, yang mudah-mudahan Allah muliakan dan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan peluang waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat memaksimalkan bentuk ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pagi tadi kita sama-sama menjalankan ibadah siang. Pada malam hari ini kita sama-sama mendirikan Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan untayan rangkaian ibadah yang kita lakukan dari mulai pagi sampai dengan malam hari ini menjadi wasilah kebaikan kita di hadapan Allah terkait dengan amal-amal soleh kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, uswah hasanahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk dapat menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tausiah saya pada kesempatan malam hari ini itu masih bersambung dengan khutbah Jumat yang saya sampaikan di Masjid Hikmatul Muamalah ini. Kalau bapak-bapak masih ingat ya, khutbah Jumat yang saya sampaikan ya di Masjid Hikmatul Muamalah itu berkaitan dengan bahayanya sifat hasad. Dimana kalau kita melihat bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan dalam kitab Fathul Bari, kitab Al-Adab, bab ma yunha anit tahassud wa tadabbur. Beliau menyatakan al-hasadu tamimi syahsin zawali ni'mah an mustahiqilaha. Hasad itu adalah seseorang yang berharap agar kenikmatan hilang dari yang berhaknya. A'ammu min ayyas'a fi dzalika Allah. Apakah itu disertai dengan upaya yang konkret atau upaya yang tidak konkret? Nah, itu kata beliau itu adalah hasad. Nah, bahkan beliau menjelaskan orang tersebut berusaha untuk menghilangkannya lewat usaha yang konkret, maka itu disebut baghin. Baghin itu adalah perbuatan durhaka yang melampaui batas. Itu namanya hasad. Atau kalau tidak disertai dengan usaha yang konkret, akan tetapi dia sudah merencanakan tapi tidak berhasil, maka beliau menyatakan itu adalah ma'zur. Itu adalah dosa besar, itu juga bagian dari hasad. Atau di dalam hati ada upaya ingin menghilangkan nikmat itu tapi nggak ada upaya konkretnya, hanya ngegrundel saja dalam hati, maka itu pun bagian daripada hasad. Nah, ternyata hadirin ikhwatul iman, begitu luar biasa ya bagaimana penyakit hasad itu ya ada ya pada setiap diri manusia. Bahkan kalau kita melihat ya kata Nabi ya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau menyatakan bahwa setiap penyakit yang menimpa umat sebelum kalian
dan kalian akan terjangkit dengan penyakit itu. Maka yang pertama kata Nabi yaitu penyakit al-baghdha wa hasad. Penyakit permusuhan dan penyakit kedengkian. Jadi yang namanya permusuhan itu kata Nabi sebelum umat ya, sebelum kalian tuh sudah ada penyakit itu. Hasad sebelum kalian umat terdahulu itu sudah ada. Maka kata Nabi ya, kalian pun akan terjangkit dengan penyakit permusuhan, dengan penyakit hasad. Maka sungguh luar biasa bagaimana bahaya daripada penyakit ini. Bahkan Al-Quran sendiri mengkisahkan ya tentang ya perbuatan-perbuatan kedengkian yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan perbuatan kedengkian itu adalah perbuatan yang memicu potensi kezoliman yang sangat luar biasa. Baik itu zolim secara perbuatan, ya, secara ucapan maupun secara perbuatan. Nah, ini Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana surah Al-A'raf ayat ke-11 Allah menggambarkan tentang hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, di mana iblis diperintahkan untuk ya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam artian memberikan penghormatan. Malaikat semuanya bersujud, maka iblis tidak mau bersujud. Apa yang melatar belakangi iblis tidak mau bersujud? Dikarenakan adanya hasadan, kedengkian pada diri iblis. Di saat Allah mengajarkan pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka disitulah muncul kedengkiannya iblis. Nah, sehingga iblis nggak mau memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Kemudian bagaimana kedengkiannya dua putra Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Sampai kemudian Allah gambarkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Ketika dua putra Nabi Adam ini mempersembahkan ya pengorbanan di hadapan Allah, ternyata yang diterima kurbannya Habil atau Qabil? Habil. Qabil ditolak sama Allah kurbannya. Sehingga ketika terjadi hal itu, maka Qabil timbul rasa hasad pada diri Habil. Maka bahasa Al-Quran menyatakan la aqtulannaka, maka aku akan membunuhmu wahai Qabil. Maka itu saudara satu nasab, saudara satu kandung, saudara satu darah. Tapi kalau sudah muncul hasad, maka akan muncul permusuhan. Kalau sudah muncul hasad, maka akan timbul kezoliman, baik itu ucapan maupun itu perbuatan. Gak tanggung-tanggung, meskipun itu putranya Nabi juga. Kalau sudah dihinggapi penyakit hasad, ya, maka akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana Qabil membunuh Habil. Bagaimana lagi Allah kemudian kisahkan dalam surah Yusuf, ayat ke-8, ayat ke-9, tentang kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu seolah-olah merasa perhatian ayahnya Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin itu melebihi, sehingga mereka terkesan tidak diperhatikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Maka timbul kedengkian pada diri mereka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran menggambarkan bagaimana kisah hasadnya mereka. Kata Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 9 itu, uqtulu Yusufa awitrahu ardh. Maka bunuhlah Yusuf, buanglah di tempat yang jauh. Ternyata kalau kita melihat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf tidak dibunuh. Tapi kemana bu Nabi Yusuf? Dibuang di sumur. Itu dilakukan karena hasadan, karena kedengkian. Itu putra Nabi Yakub alaihissalam, dan itu kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi karena melihat ada kedengkian yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, maka mereka nggak peduli lagi apakah itu saudara satu kandung. Nah, ini yang luar biasa hal itu terjadi. Maka pantas Nabi menyatakan umat terdahulu terjangkit dengan penyakit hasad, umat kalian nanti juga akan terjangkit dengan penyakit hasad. Bagaimana hasadnya orang-orang Yahudi terhadap umat Islam? Al-Quran menggambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Hasadan min indi anfusihim. Ya, karena ada kedengkian dalam diri
mereka, orang Yahudi terhadap umat Islam. Bahkan ketika Nabi sudah hijrah sampai ke Madinah pun, bagaimana perilakunya orang-orang Yahudi yang sudah diikat dengan perjanjian piagam Madinah. Mereka semuanya berkhianat terhadap perjanjian piagam Madinah itu. Lagi-lagi hasadam min indi anfusihim. Maka kalau umat terdahulu, ya, mereka bekal ilmunya luar biasa. Mereka bekal keturunan nasabnya luar biasa. Ya, dari Nabi Adam, dari Nabi Yakub, kemudian dari orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak nabi di kalangan mereka. Kemudian mereka diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu masih ada rasa hasadan. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka tidak bisa kita pungkiri hasad itu akan berjangkit pada diri kita. Oleh karena itu pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, ya, pegangan agar kita bisa berlindung dari orang-orang yang dengki. Surah Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat terakhir itu Allah menggambarkan bagaimana kedengkian orang kalau sudah melakukan kedengkiannya. Yang namanya orang dengki dari mulai subuh sampai malam hari, setiap hari begitu terus tubuh. Ya, grundel hatinya, ya, dituangkan dengan mulutnya, dengan gibahnya, dengan fitnahnya, dengan adu dombanya, menjelek-jelekan, ya, kesana kemari, menfitnah kesana kemari. Ya, dengan harapan apa? Nikmat yang dimiliki orang itu biar tidak ada. Jadi upaya apapun akan diperbuat. Termasuk sekarang orang-orang yang benci terhadap Islam, ya, dengan istilah Islamfobia, difitnah kemana-mana Islam, bagaimana ajaran Islam dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai keislaman sangat luar biasa. Ya, sehingga Islam itu, ya, sifatnya rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam, ya, tidak dimiliki oleh orang muslim saja. Ini terbukti bagaimana di bulan Ramadan itu tidak hanya orang-orang muslim yang merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Orang non muslim juga bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, minimal bisa ikut jualan. Ya, Bu, ya, bisa jual kolak, bisa jual cendol. Ya, kan banyak di pasar baru juga bukan muslim, mereka pada jualan juga. Ini merasakan bagaimana ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, Tanah Abang banyak, ya, kemudian online dan lain sebagainya. Ini buah daripada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah terjangkit oleh penyakit hasad, nah ini yang akan diupayakan, ya, terkait dengan apapun bagaimana caranya menghilangkan nikmat-nikmat yang ada pada orang lain itu. Nah ini bahayanya. Maka pantas Nabi menyatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khotbah. Jauhilah oleh kalian penyakit hasad. Karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi upaya kita melakukan kebaikan yang sudah kita upayakan, kita ikhtiarkan, dari sholatnya, zakatnya, saumnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, muamalahnya. Tapi kalau hati ada penyakit hasad dan itu dilakukan secara konkret, upaya konkret untuk menghilangkan nikmatnya orang, maka kata Nabi, kebaikan-kebaikannya akan habis. Sebagaimana api kalau sudah melalap kayu bakar. Nah, oleh karena itu hadirin ikhwatul iman, tentunya kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa bermawas diri. Jangan sampai kita capek-capek mengumpulkan amaliyah, ya, sampai dengan usia kita diwafatkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya usia kita sekarang 50 tahun, paling tidak kita sholat kan dari balik, kalau baliknya misalnya 10 tahun, berarti sudah 40 tahun sholat. Sudah 40 tahun ya ikut bulan Ramadan. Nabi saja ikut Ramadan berapa kali? Nabi 9 kali. Nah kita ada yang 40 kali, 50 kali, 60 kali. Tapi kalau ada hal hasad pada diri kita, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karenanya, kita ya sebagai orang beriman
di bulan Ramadan ini kita tingkatkan bagaimana kita mampu untuk menjaga hal-hal yang bisa merusak tatanan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat di dalam tuntunan syariat, hasad itu bisa diperbolehkan. Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, kata Nabi, hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi ada hasad yang diperbolehkan. Kalau tadi hasad yang diharamkan, Bu, ya, berkeinginan agar nikmat orang lain itu hilang ya darinya dan berpindah kepadanya dengan upaya yang konkret maupun upaya yang tidak konkret. Atau dia hanya menyatakan dalam hatinya nggak suka kalau orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Pengennya apa? Orang lain itu mendapatkan kesengsaraan, dia akan bahagia. Tapi kalau orang lain bahagia, dia tidak suka. Ini hasad. Tapi kata Nabi, ada hasad yang dibolehkan. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, kata Nabi. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala malakatihi fil haq. Yaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu ia mengerahkan tenaganya untuk menghabiskannya dalam kebenaran. Nah, kita boleh hasad dengan orang seperti ini. Jadi ingin sukses seperti orang lain tanpa harus menghilangkan nikmatnya orang lain. Jadi berupaya, ya Allah, kok si fulan bisa sodakohnya sampai sebanyak itu, aku ingin biar aku bisa seperti itu. Itu dibolehkan. Itu hasad yang dibolehkan. Yang kedua, kata Nabi, wa akharu atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu ia mengerahkan tenaganya ya dengan mengajarkan ilmu itu. Boleh kita hasad seperti itu. Jadi ada orang yang diberikan kecerdasan, ilmu yang sangat luar biasa, dia bisa mengajari orang. Kita berupaya tanpa mengurangi nikmat orang itu, kita memohon kepada Allah agar kita sama dengan orang itu. Nah, ini dibolehkan. Sebagaimana hasadnya, keinginannya Umar bin Khattab untuk fastabiqul khairat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika Umar bin Khattab ya, dia datang kepada Nabi, dia dalam hatinya, kali ini Abu Bakar radhiyallahu anhu ya akan aku kalahkan untuk sedekah di hadapan Allah. Ya, Umar bin Khattab datang kepada Nabi, kemudian Umar bin Khattab menyatakan, "Ya Rasul, aku akan berikan setengah hartaku untuk Islam." Ya. Lalu, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan keluargamu? Aku tinggalkan setengah untuk mereka. Ya, dengan percaya diri, Umar bin Khattab menyerahkan setengah hartanya yang ia miliki untuk dakwah Islam. Gak lama kemudian datang Umar bin Khattab. Datang menyerahkan, ya Rasul, aku serahkan semua hartaku untuk Islam. Kata Nabi, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Lagi-lagi Umar bin Khattab kalau bertanding dengan amaliyahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar selalu kalah. Ini hasad yang dibolehkan. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad SAW ya itu ditunjukkan oleh Allah bahwa umat yang paling terbanyak masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, umat yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka selepas Nabi itu pergi, Nabi Musa AS menangis. Kemudian ditanya sama, kenapa menangis? Ya, kata Nabi Musa, aku ingin seperti pemuda itu. Ya, umatnya banyak, yang masuk surga banyak, masuk surganya duluan. Nah, ini namanya hasad yang diperbolehkan. Bukan benci Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Ini buktinya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi menerima awalnya sholat 50 waktu. Kemudian Nabi minta pertimbangan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa benci sama Nabi Musa alaihissalam, ya nggak akan Nabi Musa membantu keringanan itu. Tapi justru Nabi Musa menyatakan, wahai Muhammad, Anda nggak akan sanggup dengan umat Anda. Minta lagi keringanan sama Allah. Sampai tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu.
Ini bukti kasih sayangnya ya antar sesama nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hasad yang dibolehkan. Nah, oleh karena itu, hadirin ikhwat iman, lalu apa upaya kita ya sebagai orang yang beriman ya agar kita bisa berjihad dengan hasad itu? Yang pertama, bahwa kita yakini berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah ketika memberikan apapun kepada kita, maka yakinkan itu terbaik bagi kita. Jadi Allah tidak akan pernah menukarkan rizki kita dengan yang lain. Semuanya Allah sudah hitung rizkinya masing-masing. Kalau kita yakini burung pagi-pagi ya terbang dalam perut yang kosong, sore-sorenya ya kembali ke sarangnya dalam perut yang kenyang. Masa kita manusia diberikan akal, diberikan kecerdasan, ya masih meyakini Allah menukar rizki antara yang satu dengan yang lain? Itu tandanya kalau kita punya hasad, sama saja kita memprotes ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin bahwasanya ya berlapang dada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Apapun itu. Ya, dikasih rezeki bagaimanapun kita terima. Ya. Yang ketiganya, ya jadikan bahwa apa yang menjadi pemberian Allah itu menjadi ladang kebaikan bagi diri kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya dengan itu semuanya mampu menjauhkan kita dari sifat hasad terhadap sesama manusia. Karena ini yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalian pun akan terjangkit dengan sifat hasad itu. Nah, mudah-mudahan ya khususnya ya jamaah Masjid Hikmatul Muamalah terjauhi daripada sifat hasad itu. Manfaatkan bulan Ramadan ini ya untuk mengasah hati kita sehingga jauh dari penyakit-penyakit yang bisa merusak tatanan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun Allah menakdirkan ini Ramadan terakhir kita, maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling bermakna. Saudara-saudara kita tahun yang lalu pernah sujud di karpet hijau ini. Ada yang jadi muazin, ada yang khomat, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Mereka sudah meninggalkan kita. Ya, nah kalaupun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka jadikan Ramadan itu penuh makna bagi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Aku qouli hada wa astaghfiruh Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.